Assalamualaikum warahmatullahi begini bagaimana kegiatan sekolah visi di kelas kemarin dilakukan dan pada hari ini bisa berkucing ya sesuai dengan permintaan ibu kemarin. Penasaran tentang bagaimana aksinya di kelas, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa sempatkan untuk melakukan coaching. Dan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti terkait dengan strategi di observasi kemarin. Nah, kira-kira ini ya, apa tujuan podcast kita hari ini? Apa ya Pak? Sepertinya saya penasaran dengan penampilan saya kemarin di kelas. Makanya dari itu saya ingin mengetahui bagaimana hasil data observasi saya kemarin di kelas. Serta saya ingin minta pencerahan dari Bapak tentang pengembangan perencanaan ada pengembangan serta aksi pengembangan diri saya kedepannya itu bagaimana Pak? Sepertinya itu penasaran sekali dengan aksinya kemarin. Saya penasaran dengan bagaimana penampilan saya kemarin di kelas. Menurut ibu sendiri bagaimana performa yang di kelas kemarin? Apa yang dirasakan? Kemarin itu ketika saya belajar saya merasa senang dan bersemangat Pak. Oh begitu. Iya. Kira-kira apa yang membuat ibu menjadi seperti itu? Saya merasa senang dan bersemangat itu karena yang pertama pembelajaran saya kemarin itu di kelas disambut baik oleh anak-anak. Kemudian yang kedua tujuan pembelajaran saya tercapai. Yang ketiga itu saya lihat antusiasme anak-anak itu dalam pembelajaran berkelompok itu mereka senang dalam hal belajar dan bekerja berkelompok. Kemudian yang keempat itu rencana praobservasi yang kita harapkan itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Cuman saya merasa dalam penampilan saya kemarin di kelas itu masih ada yang kurang Pak. Makanya saya ingin meminta pencerahan dari Bapak tentang penampilan saya kemarin di kelas. Jadi apa yang direncanakan kemarin di observasi berjalan dengan baik ya? Iya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kalau boleh diberikan saya jadi saya mengamati kemarin pada saat mengajar melakukan pengembangan kegiatan pembelajaran berorganisasi dan pengembangan kompetensi sosial emosional. Jadi saya lihat kemarin sudah muncul itu. Nah, kira-kira menurut ibu sendiri yang mana itu yang dimunculkan di kelas? Yang saya munculkan di kelas itu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Yang kemarin yang saya terapkan di kelas itu diferensiasi konten. Iya. Kemarin itu saya menampilkan beberapa macam gambar sesuai dengan materi yang saya bawakan kemarin itu teknik dan tahapan dalam pengolahan makanan. Saya menampilkan gambar bahan pangan dari umbi-umbian, serealia, dan kacang-kacangan. Kemudian saya meminta anak-anak untuk mengamati gambar tersebut. Yang pertama untuk diferensiasi konten. Kemudian kalau untuk yang diferensiasi proses, pada diferensiasi proses itu kemarin saya melakukan semacam survei dalam bentuk tanya jawab dan kuesioner kepada anak-anak, di mana saya menanyakan kepada anak-anak tentang minatnya atau keinginannya
ada yang menyukai makanan yang terbuat dari durian, kacang-kacangan, atau serelia. Kemudian dari hasil akhir itu, saya bisa menentukan minat dan ketertarikan anak-anak itu dalam pasangan tersebut. Dari situlah saya membagi kelompok sesuai dengan minat dan ketertarikannya. Jadi kemarin itu kelompok yang saya hasilkan kemarin ada yang masuk dalam kelompok durian, serelia, dan kacang-kacangan. Jadi anak-anak yang suka makan makanan dari olahan durian, mereka masuk di durian. Begitu juga untuk kacang-kacangan dan serelia. Ya, karena kemarin itu saya amati pembagian kelompok itu tidak merata ya. Iya, betul Pak. Berdasarkan minat mereka. Iya, berdasarkan minat mereka. Yang suka durian, yang masuk di kelompok durian, yang kacang-kacangan, itu juga untuk serelia. Jadi tidak merata bilang dalam satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Tidak, sesuai dengan minat dan ketertarikan mereka. Wow, mantap anak-anak. Sangat khusus ya. Terus ini dari apa ya, dari percakapan ini apa yang bisa paham bisa menjadi yang bisa saya pahami ternyata pada pembelajaran berdiferensiasi itu saya boleh memahami bahwa pendekatan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu meliputi ada konten, ada proses, dan yang terakhir itu adalah produk. Dan seharusnya kita sebagai seorang guru dari 3 elemen itu seharusnya harus ada dalam kegiatan pembelajaran, di mana konten itu adalah masukan atau apa yang dipelajari oleh anak-anak itu sendiri. Sementara kalau untuk proses itu artinya bagaimana anak-anak tersebut bisa memahami ide atau informasi dari apa yang dipelajari. Kemudian yang terakhir itu ada produk itu artinya hasil atau keluaran yang dihasilkan dari apa yang mereka pelajari. Sebenarnya pencapaian atau pembelajaran dapat berjalan maksimal ketika dalam terdapat kompetensi sosial dan nasional. Tapi di sini di poin ketiga Pak, saya belum menampilkan kemarin itu diferensiasi produk, dan insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan memasukkan isu diferensiasi produk. Iya, menarik. Jadi kira-kira dari pemahaman kita tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Nah, selanjutnya dari pemahaman itu apa yang Ibu ingin lakukan? Saya akan melakukan ke depan. Kayaknya saya akan lebih menambahkan lagi media pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid. Itu yang pertama. Kemudian saya akan mengajak murid untuk menggunakan media pembelajaran berdiferensiasi berbasis link atau teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian yang ketiga itu saya akan meningkatkan kebiasaan kompetensi sosial emosional di mana anak itu dapat belajar dan bekerja secara kelompok. Menarik ya? Oke Ibu, ini kan ada rencana ulang ya, seperti apa yang saya tadi. Nah, kira-kira di bagian mana yang perlu Ibu lakukan atau disesuaikan atas lingkungan ini berperan? Kayaknya yang saya rencana ke depannya itu yang harus saya lakukan pada diferensiasi produk, kemudian pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi,
kompetensi sosial emosional, keterampilan berrelasi. Pada diferensiasi produk, kan kemarin itu saya di pertemuan kemarin itu saya belum menerapkan itu diferensiasi produk. Jadi insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan menerapkan itu dengan cara saya akan memberikan tugas kepada anak-anak, tugas praktik sesuai dengan hasil kerja kelompoknya pada pertemuan sebelumnya. Misalkan yang kemarin itu anak-anak yang dapat kelompok kemudian kacang-kacangan dan cerealia, maka tugasnya itu dia akan membuat bahan makanan yang terbuat dari umbi-umbian khusus yang di kelompoknya umbi-umbian. Kemudian kalau untuk yang di kelompoknya cerealia, maka dia akan membuat makanan yang terbuat dari bahan cerealia dan juga untuk kacang-kacangan. Kemudian untuk tekniknya dengan menggunakan media berbasis teknologi informasi, saya akan meminta anak-anak untuk membuat pengolahan atau mempraktikkan dari apa yang mereka dapat dari pertemuan sebelumnya. Saya akan meminta mereka untuk membuat makanan yang terbuat dari umbi-umbian, kacang-kacangan, dan cerealia dengan di luar dari jam pelajaran, karena kalau dalam jam pelajaran saya kira waktunya tidak cukup, kan biasanya kan 80 menit, sementara untuk membuat produk itu butuh waktu yang lebih lama. Makanya saya menyarankan untuk dibuat di luar dari jam pelajaran. Saya menyarankan untuk merekam bagaimana proses tersebut, tahapan tersebut mulai dari awal sampai dengan akhir, berupa video atau PPT, PowerPoint, dan tutorial. Cara pembuatan makanan tersebut. Kemudian penilaiannya atau evaluasi dari hasil produk yang dihasilkan itu, saya akan meminta anak-anak untuk membawa produknya atau makanan yang telah dibuat ke sekolah, dan saya akan menilai atau mengevaluasi dari apa yang telah mereka buat. Tapi bukan hanya saya sendiri yang akan menilai atau mengevaluasi, tapi saya akan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Iya, bukan hanya saya sendiri yang menilai, tapi saya akan melibatkan guru dari mata pelajaran lain untuk menilai hasil dari produk yang dibuat oleh anak sendiri. Jadi ketika bapak ibu menikmati dalam, bisa mereka melihat ya tutorial. Iya, bisa ditayangkan melalui video atau PPT untuk melihat bagaimana cara pembuatan makanan tersebut sambil menikmati. Tapi saya tempat tadi dari segi kompetensi sosial itu dari segi kompetensi sosial saya akan mengajak anak-anak untuk berlatih melakukan latihan bernafas berkesadaran penuh dengan cara mengambil jeda secara fisik dan mental dengan latihan SCOP atau sering disebut dengan stop atau biasa disebut dengan inhaler, tarik nafas kemudian buang nafas gitu. Kemudian di pembelajaran itu siapa yang kompetensi yang tadi ditunjukkan itu pelajaran diferensiasi. Maksudnya apakah dia relasi atau mana? Yang ditunjukkan itu adalah keterampilan berrelasi. Keterampilan berrelasi itu bagaimana murid dapat
bisa bertukar pesan sebenarnya. Kemudian bagaimana murid bisa saling mendengarkan pendapat, bukan hanya pendapatnya yang diikuti, tapi dia bisa menerima pendapat dari temannya. Kemudian bagaimana murid bisa menyatakan saya setuju atau tidak setuju. Kemudian bisa bagaimana murid bisa menyelesaikan masalah di dalam kelompoknya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana murid bisa mahir mengelola pekerjaan atau tugas yang ada di dalam kelompoknya. Wah, ini rencana kedepan misalnya luar biasa. Oke, Bu Linda, dari sepengetahuan kita ya, sampai akhir ini kira-kira apa yang disimpulkan dari kita Saya simpulkan dari percakapan ini melalui pembelajaran diferensiasi produk terintegrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi, di mana membuat keterampilan nasional dalam relasi. Insya Allah tujuan pembelajaran saya mencapai. Jadi apa yang dikembangnya? Ya. Diferensi produk. Ya, diferensi produk. Keterampilan berrelasi. Ya. Jadi ada dua. Diferensiasi produk sama keterampilan sosial emosional atau keterampilan berrelasi. Ini terakhir ya, terakhir ini apa yang didapatkan dari awal pertemuan kita sampai akhir ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita mulai dari awal, alhamdulillah saya merasa mencerahkan dan menyadarkan akan kekurangan saya dalam mengajar. Dengan adanya percakapan ini saya merasa kalau selama ini dalam mengajar saya masih memiliki banyak kekurangan. Kemudian dalam proses percakapan ini saya merasa diarahkan untuk menggali hal-hal positif yang telah saya lakukan, di mana hal-hal tersebut yang akan saya lakukan ke depannya dalam rangka meningkatkan performa saya dalam mengajar maksudnya, meningkatkan performa saya dalam mengajar serta mencapai tujuan pembelajaran. Ada kita lanjut ya, Bu? Iya, ada tiga lanjut. Ada seperti itu adalah tujuan pembelajaran. Iya, meningkatkan performa mengajar saya dan nantinya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih, Bu. Iya. Saya merasa tertarik dan saya menunggu mudah-mudahan masih ada waktu yang cukup penonton Iya. supaya ada sharing dan saya ada masukan ya, melihat semuanya pertama itu bagaimana menggunakan referensi yang kebetulan di sini juga saya pribadi yang terima kasih atas kehadirannya dan kemudian kepada TV saya. Ya, terima kasih.